Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Sayyiduna Abdurrahman bin Sakhrin, semoga Allah meridhai dari beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisaul muslimati la tahqiranna jaratan li jaratiha walau farasna syatan. Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah sekali-kali kamu ini menyepelekan seorang tetangga terhadap kedudukannya sebagai tetangga, walaupun itu hanya merupakan sesuatu yang sedikit dari kambing, kikil, gitu ya. Kikil itu kan kalau di negara Arab tidak dimakan, tulang-tulang gitu, ini kan pangkah. Iya, sampai kulitnya dikerupuk, kulit sapi, teko apa, rambak itu. Ya di Arab tidak dimakan itu. Kepala tidak ada, dibuang, kepalanya dibuang. Gitu. Paham ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min sa'adatil mar'il muslimi al-maskani al-wasi'i. Inna min sa'adatil mar'il muslimi al-maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani'u. Dari termasuk keberuntungan seorang muslim, ya, artinya apa? Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu apa? Tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, kendaraan yang enak untuk dinikmati. Artinya apa? Untuk dinaiki. Artinya itu tidak nyiksa, tidak nyiksa ya. Lafadz yang lain dikatakan keberuntungan seorang manusia 3, celakanya seorang manusia juga 3. Jadi manusia beruntung itu ada 3 hal, manusia celaka itu juga ada 3 hal. Famin sa'adati ibni Adam, maka dari keberuntungan seorang anak manusia, apa yang pertama? Az-zaujatu sholihatu, istri yang sholihah, istri yang sholihah. Yang kedua, wal markabus sholihu, kendaraan yang pantas, yang pantas, yang tidak nyiksa. Yang ketiga, wal maskanul wasi'u, tempat tinggal yang lebar, tempat tinggal yang lebar. Wamin, nah kalau ditanyakan lah Nabi itu rumahnya kok kecil, Nabi itu seperti itu karena untuk memberikan contoh kepada umatnya yang memiliki tidak ada kemampuan. Nabi itu berbuat seperti itu bukan karena terpaksa, tapi karena ikhtiarnya Nabi. Kalau Nabi mau menjadi orang kaya, jadi orang kaya. Maknanya di sini tempat tinggal yang lebar itu maknanya rumahnya itu pantas, enak untuk ditinggali. Bukan berarti gedung lebar sekian, bukan. Ya nikmat yang pantas. Kalau misalnya 2 orang dengan 2 orang anak, itu berapa ukuran rumahnya? Yang lebar buat setiap yang tinggal di situ. Kalau enggak ya sudah disabar, bukan berarti orang celaka, bukan. Wa min syaqawati ibni Adam al-maskanus su'. Ini al-maskanus su'. Al-maskanus su' tempat tinggal yang jelek. Wal mar'atus su',
perempuan yang jelek, tidak punya akhlak, maksudnya istri. Wal markabusu, kendaraan yang jelek pula. Maksudnya jelek itu bukan tahun lah, bukan ya, yang membahayakan sama dia, yang membahayakan sama dia. Apa misalnya? Itu misalnya gunakan mobil, kemudian remnya itu agak blong tapi tetap dia gunakan, itu bahaya, ini jelek. Ini jelek itu bukan dari segi tidak dicet, tidak diginikan, tidak, maksudnya bukan gitu. Maknanya itu menakutkan, membahayakan buat dia. Kalau ini membahayakan dari segi nyawa, kalau perempuan membahayakan dari kehidupan dohir dan batinnya. Tempat yang jelek juga sama, tidak tahu tempat itu kotor, iya, berarti kan tempat yang jelek. Kalau tempatnya bagus, maknanya itu apa? Bersih, orang masuk itu seneng, adem, ya lain, gitu loh. Ya. Makanya waktu kita orang taklim dulu, kalau hari Kamis itu pasti ada bersih-bersih kamar loh. Dikatakan bahwasanya Habib Umar bin Hafid sendiri itu kalau dalam rumahnya tidak pernah untuk gantung pakaian itu. Tidak pernah dilipat, taruh, gantung pelek bosor Jawa ini ku cerentelan, ndak seperti itu ya. Dan itu pribadi kita masing-masing itu menunjukkan, seperti tulisan itu menunjukkan pribadi. Kalau tulisannya tidak bagus, biasanya pribadinya gitu. Sama kehidupan pun sama. Kadang-kadang ada kita ini hidup kompros itu tidak peduli, itu nandakan ada yang tidak beres dari dohir batinnya, itu ada yang tidak beres, kayak kompros, kayak kotor, gitu ya. Rambutnya dibiarkan panjang, bau badan dibiarkan, itu nandakan tidak bagus. Faham? Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasul, kaifali an a'lama idza ahsantu au asa'tu. Untuk ngetes diri ini, ya Rasul, bagaimanakah untuk diriku agar aku ini mengetahui aku ini baik atau aku ini tidak baik. Qala, Nabi bersabda, Ida sami'ta jironaka, jika engkau mendengar tetanggamu ini yakulun, mereka mengatakan apa? Qad ahsanta wa qad ahsanta, kamu ini benar-benar baik, tonggomu ngomong seperti itu, ya sudah, berarti kamu baik. Wa ida sami'tahum yakulun, dan jika mereka mengatakan, dan jika kamu mendengarkan mereka yakulun, mereka mengatakan apa? Qad asakta, kamu ini benar-benar jelek. Qad asakta, maka kamu jelek. Ya, ini kembali lagi kepada masalah syariat, gitu loh. Masalah syariat. Seperti orang sholat. Orang sholat itu diimami oleh seorang yang dibenci oleh satu kaum. Jangankan terangkat ke hadirat Allah mendapatkan pahala, terangkat di atas kepalanya aja ndak, kan dibenci oleh makmum, kebanyakan makmum. Dibencinya itu bukan karena apa-apa, tapi karena syariat. Kalau karena syariat berarti tidak benar, itu yang dimaksud. Bukan berarti karena sudah mangkal sama dia, meskipun dia berbuat balik, enggak, jelek ini, oh enggak, bukan itu maksudnya. Ngerti ini ya? Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, man kana lahu jarun fi haitin. Sahabat Jabir mengatakan, siapa orang yang untuk orang tersebut tetangga di dalam satu tembok. Tembok ini maksudnya mazro'a atau bustan, kebun atau taman. Inti punya kebun, satu tembok sama orang lain. Au syarikun, atau kamu punya partner apa? Orang yang bareng dalam apa? Berdagang. Fala yabi'hu, maka janganlah kamu menjualnya
hatta yu'ridahu alaih, sampai engkau menyodorkannya kepada dia. Bayang nanti, paham enggak? Kalau ente punya tetangga ya, tidak tahu satu tempat itu ya, berdekatan, bersampingan antara kebunmu sama kebunnya tetangga. Ente mau jual kebunmu, jangan kamu jual dulu sama orang lain, tawarkan dulu sama yang satu tembok ini, yang satu tembok. Di sini dikatakan syarahnya kan ay mazra'atin au bustanin, kebun atau taman. Kalau di situ ada fi haid kan gitu kan, haid tembok itu masuk rumah berarti. Kalau ente mau jual rumah, jangan ditawarkan ke seorang yang jauh dulu, tawarkan dulu sama tetanggamu. Itulah. Kalau ditawarkan sama tetangga kan otomatis bisa disambung nanti, itu kan? Ya, sampai kok ngono loh. Padahal jual itu tidak ada ketentuan seperti itu. Cuma adabnya itu seperti itu sama tetangga. Iya. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, siapa orang yang memiliki tanah, dia menginginkan untuk menjual tanah tersebut, maka tawarkan tanah tersebut kepada tetangga. Ya. Paham ini? Riwayat yang lain, siapa orang yang memiliki partner di dalam satu tempat tembok, maka janganlah dia menjual bagiannya dari itu bagian, sampai dia menyodorkan kepada partnernya tadi itu. Kalau memang partner itu ridho, dia mengambil. Kalau tidak mau, ya inti jual sama yang lain. Tinggalkan, artinya jual kepada yang lain. Itu riwayat Imam Muslim dan Ibnu Hibban itu. Itu riwayatnya Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Itu riwayat Ibnu Majah, siapa orang yang memiliki pohon korma atau tanah, maka janganlah dia menjual itu pohon korma atau tanah tadi itu sampai dia menyodorkan kepada partnernya atau orang yang berdekatan dengannya. Ya. Itu. Wa qala Abu Hurairah, berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal jara yad'u juzu'ahu wa jangan jad'ahu.
Nabi memutuskan sesungguhnya tetangga itu meletakkan satu kayu rumahnya fi haiti jarihi, di tembok tetangganya. Maknanya inihtaja lidzalik, itu kalau membutuhkan hal tersebut. Jadi Nabi itu menentukan kita ini jangan terlalu over gitu loh. Kalau memang tetangga itu membutuhkan untuk meletakkan sesuatu di tembok kita dan tidak, sebetulnya kan tidak ganggu kita kan. Ini ada tembok rumah kita misalnya, rumah kita sebelah satunya, tembok yang tidak berdampingan dengan rumah kita atau di sisi yang lain itu diletakkan kayu di sana. Sedangkan kayu itu diletakkan untuk supaya tetangga kita ini bisa bangun rumahnya. Maka Nabi menentukan boleh letakkan di sana, katanya Nabi. Sya'al jaru am aba, tetangga itu yang punya tembok mau atau ndak. Paham ya? Jadi kan tembok kan dua sisi kan, satu sisi yang berada dalam rumah kita, satu sisi yang berada di luar rumah kita. Ini maksudnya apa? Sisi yang di luar rumah kita. Kalau memang dibutuhkan untuk diletakkan di situ sesuatu lah kayu untuk menopang, artinya tidak ganggu sama kita, letakkan, katanya Nabi. Mau atau ndak? Sya'am aba, mau itu tangga atau ndak mau. Qala Ibnu Abbas, bahkan riwayat yang lain di sini katakan apa? Riwayat dikatakan Al-Iraqi dari riwayat Al-Kharaiti menyatakan la yamnauni ahadukum jarahu, janganlah mencegah salah satu dari kamu sekalian, janganlah mencegah salah satu kamu sekalian atas diriku terhadap jarohu, tetangganya. Ketika tetangga tadi itu menancapkan kayu di temboknya, ya tentunya tidak membahayakan lah. Jangan, tidak boleh dicegah itu, biarkan. Wong justru dia meletakkan seperti itu kan untuk menopang dia. Lain kalau tempat itu digunakan untuk warung sama dia, dikai warung, sehingga rumahnya itu ketutupan warung, tidak boleh, warung tidak boleh. Biasanya kan ngono, dikai paku dhisik, tuk, apa barangnya, kopi aja dhisik, ditelok seminggu, aman. Mulai gede, kelambi di cendel, ya kan, aman, ke Itali, situ tok, nyambung Bruno, aman seminggu, tambahi, terakhir apa? Warung gede, warung gede dikon pindah ngamuk, padahal tanahnya kita orang, kan gitu. Saya Hawanis itu kan gitu, waktu mau bebaskan areal Masjid Riyadh itu kan gitu, kan dulu situ banyak warung-warungnya ya. Iya, itu sampai beliau itu datang ke sana, ini ente pindah, anak kasih uang. Iya, anak mau jual sekian, anak mau jual aja nih. Loh padahal itu tanahnya tanah Masjid Riyadh. Ya sing barengi itu tidak kanten gitu yang barengi beliau. Katanya, Anis biarkan. Berapa ente mau jual, katanya? Sekian, ya khair, tak kasih. Pindah, satunya pindah, kayak duit. Tadi kok itu padahal tanah. Nah, tidak boleh kalau gitu. Ini maksudnya ini kesian rumah itu, misalnya ini tembok anak ini berdampingan sama rumahnya orang gitu ya, dan bukan jalan di sini, bukan ada orang butuh ngeletakkan di situ, kasih. Tidak boleh itu melarang, seakan dia tidak bayarkan sama ente, kang itu. Apa ini?
Sayyidina Abdullah bin Abbas wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna ahadukum jarahu. Janganlah sekali-kali salah satu kamu sekalian mencegah jarahu tetangganya ayyadha khashabahu fi haitihi. Tetangga itu meletakkan kayunya di tembok rumahnya. Jangan pernah sekali-kali ente seperti itu. Gitu maksudnya. Itu ya. Allah. Tinggal sedikit. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul mali arakum anha mu'ridina wallahi la armiyannaha baina aktafikum. Sahabat Abu Hurairah mengatakan mali arakum anha mu'ridin, apa sebabnya aku ngelihat kamu sekalian ini dari masalah itu kok kamu ini tidak mau berpaling. Wallahi, demi Allah, la armiyannaha baina aktafikum, aku akan meletakkan semuanya ini di atas tanggung jawabmu, ya pundakmu maksudnya. Kalau kamu tidak mau, Anda sudah beritahu seperti ini, untuk cuma tetangga ngeletakkan kayu, yang kayu ini amat sangat penting sehingga dia bisa meletakkan rumahnya, membangun rumahnya dan tidak ganggu sama yang lainnya. Walah ganggu ente, ganggu kamu, tidak mau ente tidak mau, aku akan melemparkan tanggung jawab ini di pundakmu, gitu maksudnya. Wa qad dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubi dzalik. Sebagian ulama mengatakan wajib atas hal tersebut. Paham ini? Untuk berbuat baik itu. Dalam hadis dikatakan ini juga sesuai dengan makna hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aradallahu bi khairan asalahu. Apa maksud asalahu ini? Siapa yang Allah menginginkan dengan orang tersebut kebaikan, asalahu. Qila wa ma asalahu? Apa itu asalahu ya Rasul? Qala yuhabbibuhu ila jironi. Apa? Nabi mengatakan, Nabi bersabda, engkau membuat perasaan cinta terhadap tetanggamu. Jadi engkau membuat supaya tetanggamu ini cinta kepada kamu. Itu ciri Allah menginginkan kebaikan atas orang tersebut. Iya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan datang apa? Hukukul aqarib war rahim, ya. Haknya kerabat dan kerabat.